sajadah, right? Sajadah. Hai pemirsa, minal aizin wal faizin. Akhirnya hari kemenangan sudah tiba, saatnya bersuka cita bersama keluarga. Saya juga tidak mau kalah. Nah, misal kalau mau cari oleh-oleh, nggak perlu bingung di Turki atau tepatnya Istanbul. Ada nama tempat Grand Bazar dan ini sudah jadi pasar sejak abad ke-15 zaman Ottoman. Dan di dalam ini sangat besar. Kita lihat gimana keseruan di dalam, tawar-menawar seperti apa. Ayo ikut saya ke dalam, pemirsa. Oke, langsung kita masuk dan jelajahi Grand Bazar. Nah, pemirsa, ratusan hingga ribuan orang akan berhilir mudik menyambut kedatangan Anda langsung di pintu masuk pasar ini. Suasana yang begitu ramai ini memberikan pengalaman tersendiri bagi pasar yang sangat terkenal hingga ke seluruh dunia. Bisa dibilang pasar ini dijuluki pasar 1001 barang pemirsa, karena ribuan barang seperti perhiasan emas yang berkilauan, karpet, lampu-lampu model Timur Tengah, berbagai macam aksesoris wanita, dan ribuan barang lainnya yang menunggu untuk dipilih dan bisa membuat gelap mata. Bagaimana tidak pemirsa, jika hilang fokus, bisa-bisa kita tersasar. Karena Grand Bazar ini dibangun mirip sebuah labirin yang banyak dijumpai persimpangan yang mirip satu sama lain. Pasar yang memiliki luas lebih dari 30.500 meter persegi ini memiliki nama Turki yaitu Kapalı Çarşı atau pasar tertutup. Pada tahun 1455 hingga 1461, Sultan Mehmed II memerintahkan membangun pasar ini dan hingga kini Grand Bazar menyandang predikat sebagai pasar tertua dan terbesar di seluruh dunia. Tujuan utama Sultan membangun pasar ini adalah untuk mengumpulkan seluruh pedagang, termasuk dari luar Turki, untuk memudahkan transaksi dengan warga setempat pemirsa. Hingga saat ini yang datang pun tidak hanya dari penduduk lokal saja, bahkan sudah menjadi tujuan wisata yang didatangi dari penduduk seluruh dunia. Halo, my friend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau cari sajadah yang berhubungan dengan ibadah di sini tuh gampang. Ini salah satunya. This is sajadah, right? Sajadah. Yes. Nah, jadi di sini kalau di Grand Bazar tuh jangan ragu untuk tawar-menawar. Jadi kalau bisa itu tawar setengah harganya. Kayak ini dia nawar 60 lira, kita coba tawar. Siapa tahu dapat 20 atau 25 lira. Mas mau belanja? Lah, dari Indonesia, Pak? Iya nih, Pak, saya mau belanja sejadah nih, Pak. Bagus, Mas. Ini kira-kira bagus nggak modelnya, Pak? Ya. Ini Turki banget, modelnya bagus. Dan desainnya saya kira Turki banget. Wah, untung saja saya diberi masukan oleh sesama wisatawan Indonesia yang sangat paham tentang pilihan berbelanja sejadah. Terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah, saya mendapat 2 sejadah dengan harga yang bagus. Oke. Ya, selamat belanja ya, Mas ya. Nah, kalau Anda berbelanja barang dengan dimensi yang cukup besar ataupun barang pecah belah seperti lampu-lampu kaca atau koleksi keramik, tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot membawa pulang sendiri. Para penjual di sini bisa mengirimkan barang belanjaan Anda dengan aman langsung menuju rumah Anda. Praktis dan nyaman kan? Sepertinya saya masih butuh beberapa barang belanjaan lagi nih. Ayo kita lanjut belanjanya. Sip, banyak pilihan, tinggal kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan. Ada tempelan kulkas, snowball, keramik, atau barang-barang pajangan lainnya yang mencirikan negara Turki. Jadi bingung pilihnya. Oh iya, jangan lupa ditawar dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa dapat harga yang bagus untuk souvenir-souvenir ini pemirsa. Five pieces, 20. 30 for 10 pieces. 10 pieces tuh. Ya, oke. Dapat juga, nggak percuma sering nawar di pasar Senen. Sip, akhirnya saya dapat harga yang pantas untuk belanja souvenir ini. Bungkus, brother. Thank you very much.
Sejuta pesona kota Istanbul seakan tiada pernah berhenti menggoda. Saya harus mengunjungi tempat yang wajib hukumnya supaya lebih afdol pemirsa. Azan tiba, waktunya sholat. Yang membedakan di sini dengan Indonesia, kita ambil wudhu sambil duduk seperti ini. Uniknya di situ. Pas pakai kopi putih. Sebelum memasuki rumah Allah yang suci ini, kita berwudu dulu untuk mensucikan diri pemirsa. Sepatu sudah dalam plastik, kita bawa ke dalam. Ya, ada sedikit perbedaan dari masjid yang ada di Turki dan di Indonesia. Salah satunya tidak ada tempat penitipan sepatu pemirsa. Jadi kita harus membawa dan membungkus sendiri alas kaki untuk dibawa ke dalam. Subhanallah, begitu masuk ke dalam, suasana kemegahan interior dan kekhusyukan beribadah langsung terasa pemirsa. Saya langsung mengambil posisi di syaf yang masih tersisa, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat di masjid yang sangat bersejarah ini pemirsa. Masjid yang berdiri sangat megah di kota Istanbul ini juga biasa disebut dengan Süleymani Cami. Arsitektur masjid ini terinspirasi oleh bangunan Hagia Sophia yang dibangun oleh Romawi pada abad ke-5 lalu pemirsa. Dibangun sangat simetris dan melambangkan kekuasaan para sultan yang memerintah Turki pada zaman Ottoman. Sultan Sulaiman pertama memerintahkan untuk membangun masjid ini dengan menunjuk Sinan sebagai arsitek terbesar Kekaisaran Ottoman. Sultan Sulaiman sendiri salah satu sultan yang sangat terkenal dari kerajaan Turki Utsmaniyah, memerintah selama 48 tahun dan berhasil menjadikan kerajaan yang sangat kuat dengan luas wilayah kekuasaan hingga 3 benua, yaitu Asia, Afrika hingga Eropa pemirsa. Masjid terbesar yang ada di Turki ini selesai dibangun pada tahun 1557 dan memiliki kubah utama dengan tinggi sekitar 53 meter dan berdiameter 27,25 meter. Tidak salah memang, masjid bersejarah ini menjadi tempat wajib yang harus kita kunjungi selama di Turki. Kresna Diato, Tubagus Febriananda, Istanbul, Turki.